Contoh ini saya berharap menolong saudara memahami. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan kalimat yang mengatakan kasih karunia yang dianugerahkan. Itu artinya kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Cuma-cuma. Kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Dari sini saudara tahu bagaimana mereka ini berlimpah dengan kasih karunia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, mereka bersukacita dengan meluap. Itu kasih karunia. Kasih karunia itulah yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Mereka menderita, sedang dalam masalah, mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka bisa tertawa lepas. Mereka bersukacita dan imun mereka naik terus. Berikutnya, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat miskin menurut ukuran manusia. Aneh sekali mereka kaya dalam kemurahan. Ada hal yang kontradiksi, dikatakan bahwa mereka sedang menderita tapi mereka bersukacita. Mereka sangat miskin tapi mereka kaya dalam kemurahan. Siapa, apa yang mengerjakan ini dalam jemaat di Makedonia? Yang mengerjakan adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu akan membuat saya dan saudara untuk bersikap dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan saya dan saudara secara manusiawi. Ini menderita, bersukacita, miskin, kaya dalam kemurahan. Jadi kasih karunia itu akan membuat saya dan saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau mengalami sikap, mengalami suasana hati yang melebihi yang seharusnya menurut ukuran manusia. Jadi kalau saudara dan saya adalah pribadi yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia, saudara akan menjadi orang yang bahagia, bersukacita dan melakukan banyak hal tanpa saudara harus stres. Karena semuanya saudara bersandar kepada kasih karunia Allah. Saya berharap saudara makin jelas. Baca ayat berikutnya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Inilah hasil dari kasih karunia. Melampaui kemampuan mereka. Saya berharap saudara lalu menyadari, iya, aku sebagai orang tua, aku terbatas. Sebagai suami, sebagai ayah, aku terbatas. Tapi kasih karunia Tuhan yang memampukan aku. Aku sebagai pelayan, aku sebagai pedagang, aku sebagai seorang pekerja, aku sebagai apapun kemampuanku terbatas. Tapi supaya aku aku bisa melampaui kemampuanku, Alkitab mengatakan kasih karunia. Ini yang membuat saudara itu bisa melakukan melampaui kemampuan. Ya, kalau misalkan masalah mobil itu turbo. Saudara tahu turbo kan? Kadang-kadang ada mobil yang cc-nya kecil mesinnya. Dikasih turbo, bisa powernya gede, tenaganya gede, larinya kenceng kayak turbo. Dan ketika dengan turbo, itu mobil itu bisa punya tenaga melebihi kemampuan dasarnya. Sama dengan saudara dan saya. Ketika saudara menyadari kasih karunia yang bekerja dalam hidup saudara,
Alkitab mengatakan melebihi kemampuan. Melebihi kemampuan apapun. Saudara sebagai suami, istri, pedagang, karyawan, bisnismen, pelayan Tuhan, pendeta atau siapapun. Kalau saudara ingin melakukan sesuatu melebihi kemampuan, saudara perlu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini contoh jemaat Makedonia yang berlimpah dengan kasih karunia. Saudara yang melakukan berbagai macam pelayanan, saudara juga sedang berjalan dalam kasih karunia. Bersama dengan kita ada Bapak Ibu Ginting dan juga teman-teman dari Jakarta, dari Mahanaim. Ya, mereka selama beberapa hari melayani Kota Jogja. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya untuk bersama-sama dengan kita semuanya. Mereka membagikan makanan kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan dan nanti siang juga akan ada di sekitar Malioboro. Itu kasih karunia saudaraku. Sementara banyak orang berhemat supaya bisa makan dengan baik karena pendapatan menurun, kasih karunia memberi. Sementara yang lainnya takut, jangan-jangan nanti tertular virus dan sebagainya, mereka berani. Kenapa? Karena kasih karunia melampaui kemampuan. Saya tadi minta Adi Sali, tolong tayangkan gambar Adi Sali dan keluarga dan kawan-kawannya. Ini adalah Adi Sali dan keluarga. Yang sebelah ujungnya itu adalah Ibu Ida Sali, Adi Sali dan Ida Sali. Kemudian ada kedua anaknya. Mereka hidup bersama. Ini yang saya masih tidak bisa mengerti. Mereka hidup bersama dengan murid-murid mereka. Kenapa saya pilih? Karena sejujurnya ekstrim lah ya. Artinya kalau kita tinggal bersama dengan orang-orang normal, it's okay. Ya, it's okay. Orang-orang normal, it's okay. Nah, tempat mereka tinggal itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang disebut murid adalah tunjukkan. Inilah murid mereka. Saudara tahu ini adalah orang gila. Ini orang gila. Terus, Joko, ini juga orang gila. Nah, ini adalah murid-murid mereka. Saudara tidak akan bercengkerama dengan mereka. Saya kalau ada saya menghindar. Tidak ingin cari masalah. Gambar berikutnya. Ini sedang Mbak Ida sedang mengkrembat salah satu muridnya. Berikutnya memotong rambutnya. Ini sedang membersihkan, mencuci, tepatnya mungkin mencuci kali ya. Ya, mencuci, memandikan, membersihkan. Berikutnya. Mereka sudah rukun, sudah baik, makan bersama. Terus inilah total mereka. Nah, Adi Sali ini dan keluarga tinggal bersama-sama dengan puluhan yang kita sebut orang gila. Kita punya anak 3 aja stres. Nah, kenapa mereka bisa? Kasih karunia. Sudah sekian tahun saya tidak pernah mampir. Saya hanya mendoakan dari jauh. Sejujurnya saya tidak punya kasih karunia di situ. Saya hanya bertanya, memastikan semuanya adalah baik. Kenapa Adi Sali dan Ida dan kedua anaknya tinggal bersama-sama dengan puluhan orang gila? Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan sakit penyakit? Bagaimana mungkin mereka tidak takut dengan roh yang ada di orang-orang gila itu? 1-2 kali saya pernah dengar ada orang-orang yang mengatakan bahwa kamu hidup terpisah nanti anakmu ikut-ikutan loh.
Loh, anaknya tuh gemuk, segar, bugar, sehat. Apa yang membuat mereka berani? Apa yang membuat mereka tetap normal di tengah-tengah ketidaknormalan? Apa yang membuat mereka ini bersama-sama dengan orang-orang yang kalau kita bahkan ketemu di jalan aja kita hindari? Itu adalah contoh kasih karunia. Kasih karunia. Kemampuan ilahi yang diberikan kepada mereka untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Tentu juga dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Jangan mengecilkan kasih karunia yang ada dalam kehidupan saudara. Masing-masing kita punya tanggung jawab yang berbeda. Bahwa saya ambil contoh mereka karena ya cukup ekstrim lah. Cukup ekstrim. Itulah kasih karunia.